Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya kegiatan sosialisasi ini kita pada hari ini mengulang-ulang apa yang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun kegiatan sosialisasi kita pada hari ini yaitu tentang beda kisi-kisi untuk ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 untuk siswa kita kelas 6 tahun ini. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, kemarin kami sudah diutus oleh Kepala Madrasah untuk ke Painan, ke kantor Kementerian Agama untuk mengikuti sosialisasi tentang pembuatan kisi-kisi ujian untuk madrasah, baik itu untuk umum maupun untuk ujian untuk bidang studi agama atau PAI. Yang utus waktu itu adalah saya sendiri, kedua Ibu Magdalena SPDSD. Beliau adalah guru kelas di kelas 6. Kemudian Bapak dan Ibu, masalah kisi-kisi ini memang menjadi barometer bagi kita. Kalau tidak pakai kisi-kisi kita melaksanakan membuat soal, tentu soal kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, cara buka kisi-kisi kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Suprianto, beliau dari Padang. Masalah pelangkuk kisi-kisi tidak jauh bedanya dengan yang kemarin, sama, tapi kita akan mengulang-ulang saja lagi materi yang sudah kita sampaikan kemarin, kata beliau. Jadi kita mengulang apa saja belangkonya. Ini ada belangkonya sudah kami siapkan. Kita mencari jumlah soal 15. Kalau soal 50, 4 level 1, 5 level 2, 6 level 3. Tetap beda kisi-kisinya itu seperti kemarin juga. Nomor, kompetisi dasar, IPK, kemudian materi, kelas atau semester dan semester, kemudian indikator soal, level kognitif, bentuk soal dan nomor soal. Kemudian bagaimana cara kita akan membuat soal dari kelas 4 semester 1 sampai kelas semester 1 kelas 6. Jadi di sini ada bagaimana cara menentukan soalnya. Ini soalnya ada kemarin ada soal kita 40 bukti soal, ada yang 50 bukti soal. Adapun yang 40 itu bidang studinya adalah bahasa Arab dan matematik, itu 40 soal. Jadi bagaimana rinciannya? Rinciannya kemarin dalam sosialisasi itu gini. Kelas 4 untuk bidang studi agama maupun umum selain matematik, untuk kelas 4 adalah 20% dari kelas 4. 20% berarti 10 soal. Ya. Kemudian kelas 5 berapa kalian pernah? Kelas 5 30%, kelas 6 50%. Jadi bagaimana rinciannya Bapak dan Ibu? Rinciannya untuk kelas 4 kita memiliki soal 10, baik di semester 1 maupun di semester 2. Bagaimana rinciannya? Kita cari soal level 1, 2, di kelas 4, level 2, 5, level 3, 3. Jadi jumlahnya 10. Mudah, sedang, sulit. Begitu. Kemudian untuk kelas 6 itu ada soal sebanyak 25. Itu dari 4 level 1, 15 level 2 dan 6 level 3. Jadi jumlah soal kita 50. Jadi dalam pembikinan soal ini ada yang namanya soal stimulus dan soal tidak stimulus. Nah, yang stimulus itu, yang pakai stimulus itu disajikan dalam bentuk gambar, grafik, teks ya. Kalau tidak pakai stimulus, bukan disajikan di peserta didik dampak. Nah itu langsung. Kalau tidak pakai stimulus, peserta didik dapat. Kalau pakai stimulus itu disajikan dalam bentuk gambar, tabel atau teks, baru kita cari soal. Jadi kalau bahasa Bapak kemarin, dari soal yang
level 1 bagaimana cara menambahnya ke level 2 menjadi ke level 2 itu namanya kalau bahasa Bapak kemarin CPNS, cuma perlu nambah sedikit itu bahasanya ya, cuma perlu nambah sedikit dari level 1 ke level 2. Jadi kalau level 3 itu ada cerita kita bikin teks dulu baru timbul pertanyaan, punya level 3. Kalau level 2 itu kita sedikit aja, ibarat apa kata Bapak kemarin, kalau ibarat muka seluruh kepala itu termasuk level 3. Nah, kita cerita dulu, ada timbul pertanyaan di sana. Kalau level yang 1 itu cuma bagian depan aja. Nah, jadi kalau level 3 itu, kalau level 3 seluruh nanti timbul pertanyaan sana nanti. Jadi soal yang agak sulit itu. Seperti itu teman. Ini bukan untuk kelas 6 aja. Kita bikin kisi-kisi. Kita lanjutkan untuk kita semester nanti. Jadi kita sosialisasi sekarang, tidak ada sosialisasi besok lagi. Lanjut kalau bisa Ibu, bisa bikin kisi-kisi bagus. Kita mulai dari sekarang. Kemudian, Pak, bagaimana ini Pak? Kalau KD kami banyak Pak. Satu materi itu KD-nya banyak. Kita carikan KD pengetahuan, bukan KD penampilan. KD pengetahuan itu banyak di bawah. Ada yang 3.1 sampai 3.6, 3.7. Carilah di sana yang bisa melahirkan soal yang 3 poin tadi. Jangan di situ semuanya KD itu. Carilah soal ya, KD itu yang bisa melahirkan banyak soal. Nah, itu namanya yang esensial itu. Jadi jelas dan KD itu dipahami oleh anak, oleh siswa. Jadi kemarin saya juga bertanya sama Pak Supriyanto, Pak, kalau begini bagaimana Pak? Kok siswa dapat? Kalau siswa dapat itu kan kajian lama Pak. Bagaimana kalau kita berharus apa namanya peserta didik? Wah bagus itu kata Bapak kan? Bagus peserta didik. Dulu kan siswa dapat, kita terdekat peserta didik dapat kan Pak semuanya Pak umum ceritanya. Oke lah kata Bapak itu, nggak apa-apa bagus katanya. Jadi di dalam ini Bapak dan Ibu, ini kan ada namanya, tidak masalah Bapak dan Ibu nanti kalau Bapak dan Ibu tukar ini boleh. Ini KD nomor, ini KD, ini PK. Bapak tulis di sini juga materi juga boleh, di PK juga sih boleh. Karena timbulnya nanti indikator soal dari sini Bapak dan Ibu. Dari PK ada materi, atau dari materi dan di PK timbullah indikator soal. Jadi Bapak dan Ibu bisa bikin soalnya nih, ini levelnya level ini tentang pengertian. Apa kita tuh levelnya? Indikatornya siswa dapat atau disajikan dalam bentuk ketentuan Indonesia. Timbullah soal di sini. Soal nomor berapa? Diletakkan dulu levelnya. Bentuk soalnya beda kata. Levelnya berapa ini? Kalau soal ini indikatornya ini. Jadi Bapak lebih gampang. Rasanya kalau sudah pakai kisi-kisi gampang begitu soalnya Bapak dan Ibu. Saya terasa kemarin waktu belajar yang sama ini juga begitu. Apa berarti yang Bayana juga begitu? Udah bagus ya. Kalau kita pakai kisi-kisi ini bikin soal, kita tahu bagaimana di mana letaknya bahwa KD ini dipakai berapa soal bisa keluar di sana. Berapa mungkin soal bisa keluar dari KD yang kita bentuk itu, kemudian timbul indikator soal, berapa soal bisa keluar di sana. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi kita mengulang-ulang cerita lama aja lagi nih. Jadi kita tinggal extend saja lagi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kita tidak lama-lama Bapak dan Ibu, karena jadwal kita pada hari ini. Ya jadi kalau dasarnya, kalau masalah ini, kalau masalah Ibu dan kita apa? Nomor silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahkan dari penjabaran Pak Kos tadi, ini mengenai tentang tingkatan level dari masing-masing KD dan tingkatannya berdasarkan C1 sampai C6. Jadi berdasarkan uraian materi kemarin, untuk level 1 itu diingatkan kembali adalah C1 sampai C2. Jadi untuk level 1 itu adalah C1 dan C2. Sedangkan level 2 itu adalah C3 saja. Nah, sedangkan yang L3 itu C4 sampai C6. C4 sampai C6. Terus untuk C1 sampai C3 level 1 dan level 2 itu Bapak Ibu boleh hanya sekedar memberikan soal saja. Tidak perlu memberikan narasi dalam bentuk gambar atau dalam bentuk penjabaran, karena untuk yang pakai stimulus itu kan ada narasi, ada gambar, itu adanya di level 3 ya, yaitu C4, C5 dan C6. Terus untuk C1, untuk soal C1 itu biasanya boleh kita ambilkan, dan biasanya itu adalah dari buku teks kita, berada dalam teks buku. Sedangkan C2 itu boleh kita pakai
soal dari kita cuman mengarah ke buku, tidak hasil dari buku. Kadang kan kita belajar misalnya pengertian gerhana bulan contohnya, kita ambil teks dalam buku, itu berarti C1, bulik-bulik soalnya dari buku. Tapi kalau kita mau mengambilkan soal dari kita sendiri, itu bisa masuk lagi ke C2, tapi mengarahnya ke materi yang kita sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kajian ulang-ulang. Sebenarnya itu kayak itu saja ya. Cuman kartu-kartu saja yang mungkin ada perbedaan. Jadi untuk umum kita pakai KD-nya yaitu Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi KD-nya itu kemarin kalian bawa kisi-kisi dari buku ini, tapi KD-nya tidak sesuai dengan KD yang kita bawa yang di Permendikbud. KD-nya 3.1, 3.5 bahasa Indonesia, tapi isinya tidak sesuai dengan KD Permendikbud tersebut. Nah, itu yang untuk umum. Kalau untuk yang untuk yang agama PAI itu KMA nomor 183 tahun 2019. Jadi untuk umum nih perhatikan KD-nya kadang tidak sesuai dengan KD Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dan seperti yang disampaikan Pak Os tadi, ini terkhusus untuk yang kelas 6 karena kita ngambil materinya dari kelas 4, 5 dan kelas 6 semester 1. Tentu setiap mata pelajaran KD kelas 4 sampai kelas 6 kan terlalu banyak. Jadi mungkin diambil saja KD yang materinya banyak dan bisa dikembangkan soalnya. Jadi tidak perlu semua KD-nya dicantumkan dalam soal. Ambil saja beberapa saja yang materinya banyak, terus bisa dikembangkan menjadi beberapa soal. Jadi mungkin itu saja penambahannya Pak Os. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih kepada Bu Lena sudah menerangkan tentang sudah menambahkan tentang laporan dari pembuatan kisi. Kemudian tinggal action kita lagi. Jadi kita tak bisa menunggu waktu. Jika ada waktu kita kerjakan saja lagi. Jadi kita tak menunggu waktu. Jadi kalau masalah belangko kisi nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu melalui flashdisk. Jadi kita mengisi aja lagi. Bagaimana pasnya? Boleh Bapak pindahkan materi boleh dulu, IPK kemudian atau IPK dulu. Berikutnya juga Bapak sama itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari kami dan Bu Lena cukup sampai di sini tentang masalah kisi-kisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.